Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba mereview bagaimana situasi ketika kita menerima pasien ataupun ketika ada pecinta hewan kesayangan, baik ataupun anjing ataupun kucing yang pergi ke dokter hewan. Banyak yang mungkin belum pernah ke dokter hewan dan pengen mengetahui apa saja sih yang dilakukan oleh dokter ketika menerima pasien di ruang periksa. Sampai pada akhirnya dokter mencoba mendesain suatu strategi pengobatan dan diberikan kepada hewan kesayangan, harapannya agar segera bisa membaik dari kondisi yang dihadapi terkait dengan kesehatan hewan kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Tidak lupa secara pribadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Kebetulan saya ambil video ini juga sedang ada di kampung halaman, dimana kita harus tetap melakukan hal-hal yang produktif pada saat-saat longgar kita, sehingga kita bisa memberikan manfaat kebaikan kepada seluruh para pecinta hewan kesayangan dimanapun Anda berada. Jadi tidak lupa secara pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik, lebih memberikan manfaat kepada semuanya. Harus dipahami bahwa upaya kita untuk bagaimana menjaga kesehatan hewan kesayangan kita menjadi suatu hal yang amat sangat penting, karena apapun itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Ketika ada sesuatu hal yang bermasalah dengan kesehatan hewan kesayangan kita selayaknya lah harus segera membawa ke dokter hewan. Lalu banyak yang mungkin belum pernah ke dokter hewan dan pengen mengetahui apa saja sih yang dilakukan oleh dokter ketika menerima pasien di ruang periksa. Sampai pada akhirnya dokter mencoba mendesain suatu strategi pengobatan dan diberikan kepada hewan kesayangan, harapannya agar segera bisa membaik dari kondisi yang dihadapi, problem-problem yang dijumpai terkait dengan kesehatan hewan kesayangan. Jadi, pet lover dimanapun Anda berada, perlu kita pahami bahwa pada satu sisi ketika kita harus membawa hewan kita ke dokter hewan, harus betul-betul mempunyai suatu tujuan yang jelas-jelas bisa dipahami sebagai salah satu langkah upaya untuk meminimalisir dampak dari situasi kesehatan yang terjadi di hewan kesayangan kita. Ketika hewan kesayangan kita sakit, tentunya hal yang paling urgent yang harus dilakukan adalah semaksimal mungkin kita mengkondisikan agar kondisinya tidak semakin drop, dan secepatnya kita bawa hewan kesayangan kita tersebut ke dokter hewan. Adapun hal yang harus dipahami ketika kita akan ke dokter hewan sudah saya bahas di video sebelumnya, mungkin bisa diklik di video yang lain terkait dengan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita datang ke dokter hewan. Dan pada sesi video kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang terjadi ketika hewan kesayangan kita dibawa ke dokter hewan ataupun ke klinik hewan ataupun ke poskeswan atau pos kesehatan hewan, apa yang terjadi di sana. Baik, yang pertama adalah ketika hewan kesayangan kita datang ke klinik hewan ataupun ke praktek dokter hewan, tentunya akan didata. Pendataan terkait dengan nama, umur, jenis kelamin, apakah sudah disteril atau belum, apakah memang ada riwayat vaksinasi yang lengkap atau belum sama sekali divaksin, ini semua akan masuk dalam satu form registrasi namanya. Jadi form registrasi ini akan mendetailkan identitas dari hewan kesayangan dan juga pemiliknya. Setelah itu, kemudian membawa hewan kesayangan tersebut ke meja praktek.
ke meja, di mana meja ini akan digunakan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pemeriksaan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan betul-betul rinci dan detail. Pada saat kita ada di depan meja praktek, maka dokter akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menelusuri atau melacak atau mencari diagnosa yang tepat terkait dengan upaya untuk memberikan solusi terbaik. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu tentunya mengacu kepada kondisi terbaru ketika dibawa ke meja praktek. Nice. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi terkait dengan apa yang terjadi dalam waktu tertentu ketika hewan tersebut drop, maka dokter akan melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini dilakukan secara klinis ataupun pemeriksaan fisik. Akan dicek berbagai macam parameter yang mengindikasikan terhadap gambaran suatu jenis penyakit tertentu, tentunya sesuai dengan apa yang diceritakan oleh pemilik hewan itu. Dan pada saat itulah dilakukan pemeriksaan yang rinci terkait dengan situasi klinis, baik dari suhu tubuhnya, pulsusnya, bagaimana pernafasannya, bagaimana geraknya, bagaimana respon terhadap kesadarannya, bagaimana status dehidrasinya, dan ini semua dilakukan untuk bagaimana mengkerucut lebih rinci terkait dengan apa yang disampaikan ataupun yang diceritakan oleh pemilik hewan kesayangan, mungkin dalam 3, 5, bahkan 7 hari terakhir ketika hewan tersebut masih sehat dan akhirnya drop. Kemudian setelah pemeriksaan fisik dilakukan, tentunya dari hasil pemeriksaan fisik itu seorang dokter sudah punya gambaran ke arah mana penyebab penyakit ini, bagaimana proses terjadinya penyakit ini, dan bagaimana situasi-situasi terkini yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara fisik. Ini menjadi satu hal yang amat sangat penting karena gambaran dari apa yang sudah disampaikan oleh pemilik hewan akan disinkronkan dengan bagaimana pemeriksaan klinis dilakukan. Sehingga dari pemeriksaan tersebut sebenarnya adalah untuk mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh pemilik hewan kepada dokter hewan di depan meja praktek. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah satu hal yang harus dipahami, bahwa keterangan ataupun informasi itu harus benar-benar apa adanya dan jujur, sesuai dengan yang terjadi dan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh dokter hewan. Kemudian setelah itu, dokter akan mencoba melihat dari berbagai macam sudut pandang. Apakah perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratoris tertentu, ataukah dari gambaran diagnosa klinis tersebut bisa dilakukan secepatnya tindakan medis yang bisa mendukung terhadap kesembuhan hewan kesayangan kita. Kadang-kadang pada situasi penyakit tertentu di mana dokter hewan masih bias terhadap beberapa jenis penyakit diagnosa yang mengarah kepada ciri-ciri fisik ataupun hasil pemeriksaan klinis, maka dokter akan membawa beberapa sampel untuk dibawa ke laboratorium. Bisa sampel darahnya, bisa sampel urinnya, bahkan bisa sampel fesesnya. Kalau ada penyakit kulit akan diambil sampel berupa, bisa jadi dengan kerokan kulit, atau dengan dilakukan hair plug atau pencabutan bulu, atau pemeriksaan yang lain yang berhubungan dengan gejala klinis dan apa yang disampaikan oleh seorang pemilik hewan kesayangan. Setelah itu barulah kita sebagai dokter akan mencoba lebih rinci arah jenis penyakit ataupun penyebabnya sesuai dengan diagnosa yang kita temukan ketika kita melakukan pemeriksaan klinis berdasarkan dari informasi pemilik hewan. Pada titik tertentu, ketika kita sebagai dokter menjumpai ada suatu hal yang ragu dan perlu pemeriksaan lebih rinci, maka kita akan membawa hewan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih rinci secara laboratorium. Sehingga dokter mempunyai gambaran diagnosa. Jadi diagnosa ini adalah salah satu upaya kita sebagai dokter untuk merencanakan pengobatan. Harapannya dengan diagnosa penyakit yang benar, maka akan memberikan rencana pengobatan yang benar pula. Dan itu amat sangat ditentukan oleh pemilik hewan dalam menceritakan berupa anamnesa atau histori atau riwayat dari hewan tersebut dihubungkan dengan gejala klinis yang ditemui serta pemeriksaan fisik yang dilakukan di atas meja praktek. Beberapa gambaran-gambaran tertentu seperti gambaran darah, gambaran urinalisis hasil pemeriksaan urin, ataupun hasil pemeriksaan feses, ataupun hasil pemeriksaan sampel kulit misalnya, itu akan lebih mengkerucut pada diagnosa tertentu. Setelah menemukan diagnosa, maka dokter akan merencanakan pengobatan, baik pengobatan yang dilakukan pada saat di meja praktek ataupun pengobatan yang harus dilakukan oleh pemilik untuk bagaimana melihat perkembangannya di rumah ketika harus rawat jalan. Dan pemberian obat selama di rumah sudah disetting sedemikian rupa untuk dikomunikasikan dengan baik kepada pemilik hewan.
Satu hal yang harus dipahami bahwa pada saat dilakukan rawat jalan, maka instruksi pemberian obat kepada pemilik hewan harus betul-betul rinci dan detail. Kenapa demikian? Karena dengan informasi yang lengkap, detail, cara pemberiannya, berapa kali sehari diberikan sebelum setelah makan, jarak pemberian pertama dan kedua berapa lama, kemudian apa-apa yang harus dihindari ketika rawat jalan dan sebagainya, itu harus betul-betul dijelaskan secara rinci dan detail kepada pemilik hewan kesayangan. Sehingga ketika dilakukan rawat jalan, ini akan memberikan dampak di mana proses kesembuhannya itu bisa terjadi dengan baik. Komunikasi yang intens antara pemilik dengan dokter hewan adalah salah satu hal yang mutlak harus dilakukan. Karena pada saat rawat jalan, dokter tidak bisa memantau 24 jam. Dan ini membutuhkan kerjasama, membutuhkan kolaborasi yang baik antara pemilik hewan dengan dokternya agar selalu termonitor meskipun dilakukan rawat jalan. Namun ada kalanya situasi tertentu di mana penyakitnya parah, maka dokter akan menyarankan rawat inap. Dan pada saat rawat inap itulah kadang-kadang kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pemeriksaan gambaran-gambaran perbaikan terkait dengan beberapa indikator kesembuhan. Ini harus dilakukan sedemikian rupa agar terkawal dan termonitor ketika memang harus rawat inap. Tentunya dalam menentukan rawat inap ataupun rawat jalan, dokter mempunyai pertimbangan tersendiri apakah situasinya memungkinkan untuk rawat jalan atau harus dilakukan rawat inap. Setelah itu, monitoring berkala terkait dengan apa yang sudah dilakukan di meja praktek itu dilakukan secara rutin dan detail terkait dengan beberapa parameter. Hal ini diharapkan kesembuhan yang terjadi bisa lebih optimal. Kemudian setelah itu, pemilik hewan kesayangan akan mencoba menyampaikan apa yang dirasakan setelah dibawa pulang untuk dilakukan rawat jalan dan disampaikan perkembangannya itu dari waktu ke waktu sampai kondisinya benar-benar sembuh. Hal ini penting karena pada saat situasi kesembuhan-kesembuhan terjadi tentunya harus dievaluasi juga apa-apa yang mendukung dan apa-apa yang kurang begitu mempercepat proses kesembuhan. Evaluasi tersebut harus dilakukan berkala dan tentunya dengan komunikasi yang intens antara pemilik hewan kesayangan dengan dokternya. A few moments later. Setelah mendapatkan keterangan terkait dengan tata cara pemberian obat, frekuensi pemberian obat, durasi interval waktu pemberian, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, maka pemilik hewan kesayangan ini akan menindaklanjuti dengan bagaimana melakukan proses monitoring secara lebih intens setelah pulang dari klinik ataupun setelah pulang dari dokter hewan untuk dilakukan treatment lanjutan. Hal ini penting karena pada saat situasi pemberian obat, respon masing-masing individu berbeda-beda. Ada yang responnya membaik cepat, ada yang kurang, bahkan ada yang lebih buruk, tergantung masing-masing individu hewan kesayangan terkait dengan proses kesembuhan ketika sudah dilakukan pengobatan. Sehingga seorang pemilik hewan kesayangan harus siap dengan dua hal terkait dengan hasil pengobatan. Bisa jadi yang pertama hasilnya membaik dan akhirnya sehat, namun di sisi lain pemilik hewan kesayangan harus siap ketika pemberian ataupun pengobatan tersebut tidak memberikan hasil yang optimal, bahkan semakin buruk situasinya. Dan itulah kenapa monitoring secara berkala dan komunikasi yang intens menjadi salah satu titik kritis di mana monitoring terhadap hewan kesayangan ini akan menjadikan salah satu upaya bersama bagaimana kondisi kesehatannya semakin baik dari waktu ke waktu. Harapannya demikian, dan pada titik tertentu seorang pemilik hewan kesayangan harus juga memahami situasi-situasi tertentu yang mungkin di luar dugaan. Adanya prognosa atau akhir dari suatu penyakit apakah memang mempunyai kesembuhan yang lebih tinggi atau 50% atau mempunyai kesembuhan yang lebih rendah. Itu juga harus dijelaskan kepada pemilik hewan kesayangan sehingga secara fisik, secara mental seorang pecinta hewan kesayangan siap dengan risiko apapun dengan situasi tersebut. Maka monitoring berkala ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan lebih intens, dan komunikasi yang intens itulah yang akan menjembatani hal-hal yang terkait dengan perkembangan antara hewan kesayangan yang dilakukan rawat jalan dengan skenario medis yang disampaikan oleh dokter ketika dilakukan pemeriksaan di meja praktek. Demikian yang bisa kita sampaikan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu cintai dan sayangi hewan kesayangan kita. Segera bawa ke dokter hewan agar segera mendapatkan solusi ketika mengalami masalah-masalah apapun. Harapannya adalah lifespan dari hewan kesayangan kita bisa lebih optimal, tinggal bersama kita dengan rasa gembira, dengan rasa ceria, dan tentunya bisa mempunyai daya hidup yang lebih lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
some more.